Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia, materi puisi di kelas 10. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai tipografi. Nah, mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar tipografi. Baik. Tipografi. Nah, tipografi itu apa? Tipografi yang bagaimana? Nah, ini adalah salah satu contoh dari tipografi. Nah, di sini ada judul, kemudian di sini baris-baris dalam setiap baitnya, dalam menulis puisi ya tentunya. Nah, baik. Apabila kalian menjumpai tipografi yang seperti ini bentuknya nih ya, di sini sebelah sini judul, kemudian dari setiap baris dalam baitnya itu beraturan begitu ya. Jaraknya, spasinya. Nah, bagaimana dengan tipografi yang seperti ini? Nah, ini ternyata ada maknanya. Ketika seorang penulis menuliskan sebuah puisi dalam bentuk tipografi seperti ini, itu dapat menggambarkan suasana tertentu. Misalnya saja dalam puisi yang tipografinya bentuknya seperti ini, itu menggambarkan suasana yang sejajar dan isinya bersamaan. Nah, puisi ini masih mengikuti puisi tipografi pada umumnya gitu. Jadi pada umumnya puisi itu berbentuk seperti ini ya. Ketika ada seorang penulis, maksudnya menulis dengan bentuk tipografi seperti ini, artinya ini penulis masih mengikuti bentuk tipografi puisi pada umumnya. Artinya nih bisa ditafsir pula bahwa penyair di sini memiliki kesederhanaan dalam penyusunan bentuk puisinya. Namun tentu tidak dengan isinya. Karena boleh jadi di sini isinya justru sangat kuat dalam pilihan diksi atau pilihan kata ya, dan bahasanya serta penuh nilai-nilai filosofis yang mendalam. Nah, begitu. Ini yang dimaksudkan tipografi yang bentuk sederhana ya. Jadi ada maknanya tertentu seperti itu. Paham ya? Baik, kita berlanjut pada tipografi berikutnya. Baik, sekarang kita berlanjut pada bentuk tipografi zigzag. Nah, ini yang kalian lihat. Nah, ini bentuk dari tipografi zigzag. Ternyata di sini memberikan gambaran tentang keinginan memerinci sesuatu. Nah, atau nih bisa jadi hanya sekedar untuk sebuah eksperimen dan menunjukkan kesan bermain-main. Nah, ini untuk seorang penulis ya maknanya gitu kan. Nah, bisa juga kita tafsir bahwa di sini batin penyair mengalami perubahan-perubahan pilihan. Misalnya dalam jiwanya dalam keadaan tidak stabil atau bimbang. Begitu. Nah, kemudian di sini ketika masa-masa pencarian dirinya mengalami banyak ketidakseimbangan, ketidakstabilan jiwa, kebimbangan. Nah, oleh karena itu puisinya banyak berbentuk tidak karuan seperti ini. Nah, salah satunya dengan zigzag. Ini maksud dari makna puisi yang dituliskan oleh penyair. Seperti itu yang dimaksudkan ya. Paham ya? Baik. Kita berlanjut pada bentuk tipografi berikutnya. Selanjutnya, baik. Ini bentuk tipografi yang ketiga. Nah, tipografi semacam ini ternyata lebih tidak beraturan lagi. Nah, dari tadi kan kita sudah mengenal bentuk-bentuk tipografi yang sejajar, kemudian kita juga sudah mengetahui bentuk tipografi zigzag. Nah, ternyata jika bentuk zigzag masih ada bentuknya, nah maka tipografi yang ini sudah tidak bisa ditegaskan bentuknya apa gitu. Karena sudah tidak beraturan begitu. Nah, oleh karena itu di sini tafsiran untuk bentuk tipografi ini menggambarkan sesuatu yang longgar begitu, melukiskan lompatan-lompatan jiwa yang liar dan cukup
untuk ekspresi dalam menumpahkan isi jiwa penyairnya. Boleh jadi dari segi bahasanya pun memperlihatkan loncatan-loncatan pikiran dan bahasa yang liar gitu. Ya, ini sekali lagi bentuk tipografi seperti ini semakin tidak beraturan, lebih tidak beraturan lagi dari bentuk zigzag karena nggak tahu nih bentuknya apa begitu. Dan ini menginterpretasikan atau menerjemahkan bahwa seorang penyair ketika melukiskan, menuliskan puisi itu dalam lompatan-lompatan jiwa yang liar dan boleh jadi bahasa-bahasanya pun semakin liar begitu. Untuk tipografi yang bentuknya seperti ini, nah ini semakin ke bawah semakin mengerucut ya. Nah, seolah mengalami satu titik klimaks. Nah, jadi untuk tipografi ketika kalian menjumpai yang bentuknya seperti ini seolah menunjukkan sesuatu yang makin menciut begitu. Makin sempit, makin terlengkung, terkungkung, makin sirna, makin letih dan seterusnya. Gitu. Semakin bawah semakin mengerucut gitu. Nah, ini yang dimaksudkan macam-macam tipografi tadi sudah disimak dari awal. Tipografi bentuk sejajar memiliki kesederhanaan, tipografi bentuk zigzag, tipografi semakin tidak beraturan, dan yang terakhir tipografi yang makin mengerucut. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran bahasa Indonesia materi puisi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.